Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari SMA Negeri 42 Jakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN di PPG dalam jabatan angkatan ketiga pada LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh tahun 2021. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, kiranya berkenan memberikan masukan dan saran kepada saya agar bisa menjadi lebih baik lagi di dalam pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan disiapkan dulu, berdoa dulu. Pimpin doa. Silahkan Farhan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkah dan kita mudah untuk menyerap pembelajarannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya. Gimana? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat ya, supaya kita tetap bisa beraktivitas. Siapa yang tidak hadir? Bagaimana Farhan? Ada teman yang tidak hadir di sini? Ada 22, ada Bu Nur dan oke, semuanya lengkap ya. Farhan masuk semua ya. Alhamdulillah kita semua sehat ya. Ya. Baik. Karena kita sekarang juga masih dalam kondisi PTM gitu ya. Jadi kalian masih di rumah gitu ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini masih secara daring. Bagaimana Mas? Ada yang kendala terhadap jaringan tidak? Semoga semuanya aman ya nanti ya. Oke, untuk tetap kameranya tetap on dan menyala selama proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tampilan Bu Nur apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ditonton semua ya videonya belum? Sudah ditonton belum? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sudah dipahami isi dari video tersebut? Sudah, Ibu. Siap, sudah, Ibu. Materinya tentang apa? Materinya tentang Kertas kerja, Bu. Oke, betul. Tentang kertas kerja. Oke, sekarang Bu Nur mau mengingatkan dulu sebelum kita ke materi kertas kerja. Bagaimana? Ada yang masih ingat pelajaran kita di minggu lalu? Saya, Bu, Feby masih ingat. Ya, mana Feby? Oke, Feb. Bagaimana Feby? Oke, materi kita adalah sekarang kertas kerja gitu ya. Bagaimana video yang dari Bu Nur sudah di... Jadi kita minggu lalu mempelajari tentang jurnal penyesuaian, terus ada akun perlengkapan, dibayar di muka, ada penyesuaian, masih harus dibayar dan masih harus diterima, yang perlu kita buat atau kita pindahkan lagi ke jurnal penyesuaian supaya di akhir periodenya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baik,
Bagus ya, Feb, masih ingat. Bu Nur harap yang lain juga masih mengingat ya materi kita minggu lalu pada saat kita membuat jurnal penyesuaian. Karena materi kita pada pagi hari ini akan melanjutkan dari materi yang ada di minggu lalu. Gitu ya. Oke. Minggu lalu kita membuat penyesuaian tentang beban perlengkapan, beban penyusutan. Begitu ya, Feb? Kayaknya masih kurang semangat ini. Bu Nur mau semuanya semangat dulu. Ayo, masih ingat ya? Mana semangatnya? Ayo, mana semangatnya? Salam. Oke, ini ya karena tanpa adanya semangat gitu ya, kesuksesan tidak akan kita raih gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita punya motivasi untuk semangat pelajaran apapun. Ya, selagi kita masih punya semangat, insya Allah kita akan bisa meraih cita-cita kita. Ya, semoga kalian cita-citanya bisa tercapai semua, nanti bisa masuk PTM dan tetap semangat. Kita akan mempelajari ini ya, pengertian dari kertas kerja. Setelah itu menjelaskan fungsi dari kertas kerja dan menelaah konsep kertas kerja. Nanti kita akan telaah dengan menggunakan menti.com. Setelah itu ini di tugas diskusi kelompok kalian menguraikan langkah-langkah penyusunan kertas kerja. Nah, ini sebagai penilaian keterampilan dengan presentasi mengisi kertas kerja. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan pembelajaran pendekatan TIPEK. Pendekatan TIPEK itu jadi maksudnya nanti ada di Classroom, ada di menti.com, terus ada di Quizzes juga gitu ya. Terus kalian diskusi melalui WA group. Nah, itu dengan menggunakan teknologi. Dan model pembelajaran PBL dengan menggunakan kita ada Gameit, Classroom gitu ya. Kita dengan bantuan LKPD juga, nanti soal untuk diskusi ada di LKPD. Nah, kalian menelaah konsep kertas kerja dan menguraikan langkah-langkah penyusunan kertas kerja. Oke, dari literasi kalian, literasi digital yang sudah diberikan. Nah, di sini ada tujuan penyusunan kertas kerja gitu ya. Jadi tujuan penyusunan kertas kerja itu adalah untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, karena nanti setelah tahap membuat kertas kerja, kita siklus selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Jadi kertas kerja ini disusun supaya kita mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Oke, ini contohnya kertas kerja. Dan ini nanti pertanyaannya ada di dalam LKPD. Ya, nanti tugas kalian adalah mengisi kolom-kolom. Kelompok 1 nanti di kolom penyesuaian, kelompok 2 mengisi di NSD, neraca saldo disesuaikan, kelompok 3 mengisi di kolom laba rugi, dan kelompok 4 mengisi di kolom neraca. Nanti hasil laporan dari diskusi kelompoknya benar minta dikirimkan ke Classroom. Oke, dan nanti untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, di akhir pertemuan kita akan evaluasi ya, evaluasinya ada di Quizzes. Ya, oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tampilannya di menti.com sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Apa yang kalian pahami tentang video pembelajaran yang sudah diberikan? Ya, tentunya kalian sudah menonton videonya. Silakan ambil satu kata yang kalian pahami tentang apa video yang Bu Nur berikan waktu itu. Oke. Mas, silakan masuk ke menti.com. Oke, udah masuk AJP, selisih laba, ada 6 kolom, dilanjut. Masih ada lagi yang punya jawaban? Oke, masih bertambah. Ada lagi? Oke, di sini sudah ada yang 6 kolom. Kayaknya masih ada yang belum masuk nih. Oh iya, ada yang 10 kolom. Oke.
dalam kertas kerja itu ternyata ada yang membuat 6 kolom, ada yang membuat 8 kolom, dan ada yang membuat 10 kolom. Ya, jadi yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah kertas kerja yang 10 kolom. Ya, di situ nanti ada kolom neraca saldo yang sudah ada di dalam soal gitu ya. Ya, Fatih silakan. Oke. Ada kertas neraca saldo, terus ada kolom penyesuaian. Ayo, ada yang ingat? Neraca saldo disesuaikan ya Bu? Iya, betul. NSD, neraca saldo disesuaikan. Setelah NSD ada kolom apa lagi? Laba rugi. Oke, betul, laba rugi. Setelah laba rugi ada kolom Neraca. ada 5 kolom, tapi dibelah gitu ya, masing-masing ada debit dan ada kredit, sehingga jadinya ada 10 kolom. Oke, Bun Rosa udah paham ya ini tentang gambaran dari kertas kerja. Baik, oke, sudah dibuka LKPD-nya. Di situ ada kertas kerja yang masih kosong. Jadi tugas kalian adalah mengisi kertas kerja mulai dari penyesuaian sampai dengan laba rugi. Nah, untuk setiap kelompok semuanya diisikan. Nanti untuk presentasi baru kita bagi tugas untuk presentasinya. Begitu ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Dari saya cukup, Bu. Oke. Jadi untuk orientasi masalah kita pada pagi hari ini adalah mengisi kolom kertas kerja. Di situ dengan penyesuaian yang sudah ada di minggu lalu. Jadi kita melanjutkan materi minggu lalu gitu ya. Oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada siapa kelompok 1? Nafsa, ya, Rasya, Fikri. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sekarang silakan join di dalam WA grupnya kelompoknya masing-masing ya untuk menyelesaikan kertas kerja yang ada di LKPD halaman 10. Oke, bisa dimulai di sekarang ya untuk bekerja kelompok. Bu Nur kasih waktu selama 10 menit. Ya, jadi intinya di kertas kerja ini kita harus teliti ya. Yang penting teliti karena itu hanya tinggal memindahkan. Oke, Bu Nur tunggu 10 menit untuk diskusi kelompok. Oke, kelompok 1 gimana, sudah selesai? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Felicia kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kelompoknya siapa? Feby. Oke, sudah selesai, Feb. Kelompok 4? Sudah, Bu. Kelompoknya Nafsa. Oke, Bu Nur minta tolong Kaila bisa on cam Fikri. Oke. Ya, terima kasih. Ya, karena sudah selesai semua, kita presentasi untuk hasil diskusi kalian. Bu Nur minta tolong siapa yang bisa presentasi? Saya, Bu. Oke, Jonathan. Terima kasih, Jonathan. Oke, ini ada yang di LKPD ya. Di sini masih ada kertas kerja. Oke, situ neraca saldonya sudah terisi dari soalnya. Dan coba ke atas lagi biar judulnya kelihatan, Jo. Oke. Di sini ada kertas kerja neraca saldo. Nah, tugas kelompok 1 adalah mempresentasikan hasil diskusi untuk mengisi kolom penyesuaian. Oke, kelompok 1 perwakilannya silakan. Oke, Azalia, gimana Azalia? Di kolom penyesuaian yang sewa dibayar di muka di kreditnya 50. Oke, ke atas dulu kayaknya juga nggak kelihatan. Yuk, lanjut. Bu Nur, tolong Jonathan. Sewa dibayar di muka 50, oke. Next, Iya. sebelah.
Iya, untuk Azalea, Bunda minta tolong di postingnya, misalnya kan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu di AJP pasangannya dengan apa? Beban sewa, Bu. Iya, betul, beban sewa. Oke, beban sewanya sudah ada atau belum? Belum ada, Bu. Ya, kalau belum ada maka Ini Bu, di bawah. ya, betul. Ditambahkan di bawah. Ya, oke. Next, kelompok 1. Perlengkapan, Bu. Perlengkapan di sebelah Kredit 125. 125, oke. Next. Ada apa lagi? Mungkin Penyusutan kelompoknya yang lain bisa bantu. Itu Bu, penyusutan AKM Enggak, ini dulu kan tadi Azalea bilang katanya ada perlengkapan di sebelah kredit 125. Berarti perlengkapan pasangannya dengan apa? beban perlengkapan. Iya, betul. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan Di debit. iya. Karena belum ada maka ditambahkan di bawah gitu ya. Posisinya ada di sebelah debit sebesar 125. Rupiah. 125. Oke, jadi dibacainnya dia pasangannya ya, berpasang-pasangan gitu ya. Jadi jangan dibacakan langsung dari atas, nanti khawatirnya ada yang terlewat. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah. Debit. Ya, ini posisinya ada di bawah karena di neraca saldonya belum ada. Sebesar Rp40. Pasangannya akumulasi. Beban penyusutan. Oke, beban penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan bukannya di kredit ya, Bu? Ya, betul. Oke, terima kasih Sabila koreksinya. Akumulasi penyusutan di sebelah kredit. Nah, sebelah debitnya apa? Oh ini Bu, beban penyusutannya. Beban penyusutan. Oke, beban penyusutan sudah ada atau belum? Oke, ditambahkan beban penyusutan. Masih ya. Ayo next. Beban penyusutan kendaraan, Bu. Beban penyusutan kendaraan. Oke. Di debit Debit 25. ya, di debit 25. Oke, next. Sama akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 25. Oke. Oke, next. Masih ada lagi? Bagaimana kelompok 1 masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, bisa dijumlah. Ini ya, Bu, beban bunga. Oke, Beban iklan, Bu. Utang bunga, Bu. Ayo satu-satu. Bagaimana nih tadi? Beban Beban apa yang iklan. masih kurang? Beban iklan. Beban iklan 50 di debit. Oke, beban iklan 50 di debit. Pasangannya beban iklan. Bu, iklan dibayar di muka, Bu. Ya, iklan dibayar di muka di sebelah. Kredit. Di atas itu udah, Bu. Oke, udah ada. Masih ada yang kurang? Itu, Bu, beban bunga. Oke, beban bunga. Di debit sebesar 75. Oke. Dan utang bunga di kredit sebesar 75. Masih ada kelompok 1? Sudah, Bu, iya benar hasilnya. Oke, di jumlah 365. Iya, Bu. Oke, ya. Kelompok yang lain hasilnya bagaimana? Sama, Bu. Sudah. Oke, kelompok 2, 3, dan 4 hasilnya sama ya. Oke, sekarang next ke kolom NSD. Di kolom NSD kelompok 2. Kas di bagian debit 8.205. Piutang usaha di sebelah debit 2.500. Sewa dibayar di muka di sebelah debit 550. Iklan dibayar di muka di sebelah debit 100. Perlengkapan di sebelah debit 25. Lalu ada kendaraan di sebelah debit 15.000. Terus ada utang usaha di sebelah kredit 3.000. Lalu ada utang bank di sebelah kredit juga 5.000. Next. Lalu ada modal kredit di sebelah kredit 20.000. Ya, modal kredit. Modal di sebelah kredit 20.000. Next. Terus ada prive di bagian debit sebesar 500. Terus pendapatan di sebelah kredit sebesar 4.000.
Terus beban listrik dan air di bagian debit sebesar 125. Terus beban asuransi di sebelah debit sebesar 120. Lalu beban gaji di sebelah debit sebesar 600. Oke, masih ada lagi? Kelompok Lalu 2. beban lain-lain di sebelah, nggak ada Bu, di sebelah debit itu 50. Lalu di peralatan di bawahnya itu di sebelah kredit 40, beban sewa. Lalu di sebesar 40. Lalu di beban perlengkapan di bagian kredit juga 25. Di bawahnya itu utang bunga sebesar 75. Utang bunga 75 di sebelah. Iya, benar Ciara? Di sebelah kredit. Iya. Iya, oke, next. Iya, Bu. Beban perlengkapannya itu di sebelah debit 125. Ibu maaf, itu kayaknya ada yang salah ketik, Bu. Iya. Iya. Yang mana, Feli? Yang beban bunganya 50. Itu beban sewa ya, maaf. Beban sewanya 50. 50 di debit. Beban sewa. Iya, Bu. Iya, jadi yang di kredit hapus. Iya, betul. Beban perlengkapannya di debit 125. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 40. Di kredit. Kredit, Jo. Oke, next. Beban penyusutan peralatan di debit 40. Beban penyusutan kendaraan di debit 25. Akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 25. Beban iklan 50 di debit. Sama beban bunga itu yang 75 harusnya di debit dan utang bunganya di kredit. Beban bunga di sebelah debit, utang bunga di sebelah kredit. Oke, hasilnya berapa? Bisa dibesarkan dulu, Jo, sebentar, nggak kelihatan. Oke, itu udah seimbang ya. 32, 140. Yang lain hasilnya sama dengan kelompok 2? Sama, Bu. Oke, 1, 3, dan 4 hasilnya sudah sama ya. Oke, next. Di kolom laba rugi. Kelompok 3. Iya, saya, Bu. Oke, Feby. Jadi yang pertama itu ada pendapatan sebesar 4.000 di sebelah kredit, lalu beban listrik dan air di sebelah debit sebesar 125, ada beban asuransi di sebelah debit sebesar 120. Lalu beban gaji di sebelah debit 600, beban lain-lain di sebelah debit 50, lalu beban sewa di sebelah debit 50. Oke, next. Masih ada lagi? Kelompok 3. Beban perlengkapan 125 di sebelah debit. Oke, masih ada lagi? Beban penyusutan peralatan, Bu. Oke, beban penyusutan peralatan. 40, Bu, di debit. Oke, 40 debit. Next. Ada beban penyusutan kendaraan juga. 25 di debit. Next. Terus ada beban iklan itu, Bu. Beban iklan, oke, di sebelah. Di debit 50. Next. Hansen. Selanjutnya ada. Oh iya, Yohana. Selanjutnya ada. Selanjutnya ada beban bunga sebesar 75, Bu. Oke, masih ada lagi? Dan utang bunga enggak ada, udah. Oke, sudah habis. Oke, sekarang dijumlah. Jumlahkan. Dijumlah dulu, Jo. Ya, sudah sama nggak? 12, 60. Bagaimana kelompok 2? Hasilnya sama nggak? Sama, Bu. Oke, sebelah kreditnya berarti tinggal turun 4 juta. Sebelah debit 1.260, sebelah kredit 4 juta. Untuk kelompok 1, 3, dan 4, apakah hasilnya sama? Sama, Bu. Sama ya? Oke, ya, bagus. Next. Terakhir kolom neraca, kelompok 4. Saya, Bu. Ya, Nabila Dahayu. Silakan, Nabila. Untuk nama akun kas di sebelah debit sebesar 8.205. Untuk akun piutang usaha di sebelah debit sebesar 2.500. Untuk nama akun sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 550.
Lanjut aja langsung dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka di sebelah debit sebesar 100. Selanjutnya di perlengkapan itu ada di sebelah debit 100. Siapa? Kaila wajahnya nggak kelihatan Kaila. Nah. Iya, Bu. Oke. Wajahnya cuma matanya doang. Oke, sip. Lanjut. Di sebelah debit 100, terus di yang kendaraan ada di sebelah debit sebesar 25. Oke, next. Ibu maaf Bu, salah, yang di perlengkapan itu sebesar 25. Perlengkapan 25. Terus yang di peralatannya sebesar 4.000. 4.000, oke. Ya. Selanjutnya yang di kendaraan ada di sebelah debit 15.000. Ya. Next. Selanjutnya untuk utang usaha ada di sebelah kredit sebesar 3.000. Oke, Rasya. Wajahnya nggak kelihatan, Rasya. Bisa geser. Nah, gitu, Rasya. Oke. Sip. Next. Selanjutnya ada utang bank di sebelah kredit 5.000. Dan modal ada di sebelah kredit juga 20.000. Next. Ya, selanjutnya ada Prive di sebelah debit itu sebesar 500. Oke, Nafsa. Prive. Next. Ya, dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 40. Masih Bu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Putri, mana Putri? Fikri Bu. Oh, Fikri. Mana Fikri? Selanjutnya di akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah Rp25. Oke. Lalu ada di nama akun beban iklan, lalu ada di bagian utang bunga besar 75. Lalu dengan total neraca di debit sebesar Rp30.880. Berapa? 3.080. Ya. Oke, 3.880. 3.880. Oh, 30.800. Ya. Lalu di bagian kreditnya total sebesar 28.140. Jadi di sini di kolom ke atas juga di kolom laba rugi dan kolom neraca ternyata debit dan kreditnya tidak seimbang. Gitu ya, coba dilihat lagi ke bawah. Nah, itu kolom debit dan kredit tidak seimbang. Sedangkan pada di kolom penyesuaian dan di kolom NSD itu debit kreditnya sudah seimbang. Ya, maka apa yang harus kita cari pada kolom laba rugi dan neraca supaya dia bisa seimbang? Apa yang harus kita cari? Selisihnya Bu. Oh ya betul, selisihnya. Oke, kita cari selisihnya. Di laba rugi debit 4, laba rugi debit 1260. Nah, maka selisihnya taruh yang di kolom debit, Bu. Betul, debit. Berapa selisihnya? 4.000 dikurang 1.260? 2.760. Oke, jadi kalau kita jumlahkan, coba dijumlah dulu Jo. Jumlahkan 1260 ditambah 2740. Ya, jumlah ke bawah. Oke, hasilnya 4 juta. 4 jutanya turun lagi, diketik lagi aja. Sampingnya itu kan 4 juta atas ya. Sebenarnya dia harus turun. Jadi itu udah benar tadi. Itu kan sum 4 juta, oke. Nah, itu 4 juta turun. Nah, itu tinggal turun dari yang di sebelah, ya gitu. Oke, jadi seimbang ya, yang di kolom apa ini tadi laba rugi, debit, kreditnya hasilnya seimbang. Oke, sekarang di kolom neraca. Kolom neraca berarti selisihnya taruh di mana ini? Di kredit, Bu. Oke, di sebelah kredit. 30.880 dikurang 28.140. 2.740. 2.740. Coba dijumlahkan dulu apakah dia seimbang? 28.140 ditambah 2740. 30.880. Apakah sama dengan sebelah debitnya?
Sama, Bu. Oke, sebelah kreditnya berarti debitnya tinggal diturunkan aja. 30.880. Oke. Nah, jadi di situ ya, hasil selisihnya yang harus sama. Berarti sini hasil selisihnya 2.740. Maka ini artinya selisih laba atau selisih rugi? Laba, Bu. Betul, ya, selisih laba karena dia posisinya ada di laba rugi sebelah debit dan neraca sebelah kredit. Jadi posisinya ada di ujung sama ujung gitu ya. Nah, nanti jika suatu saat kamu ketemu dia selisihnya adanya di tengah-tengah, laba ruginya misalnya di sebelah kredit atau dan kolom neracanya ada di sebelah debit. Nah, dia ada posisinya di tengah-tengah, maka itu selisihnya adalah selisih rugi. Begitu ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah? Jawabannya sudah benar semua ya? Oke, nanti jawabannya kalau sudah tinggal dikirimkan ke classroom. Coba Bu. Oh ya, oke, absen sudah isi absen semua ya. Oke, tadi jawaban kalian dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 jawabannya sudah sama semua gitu ya. Oke, berarti kalian sudah paham. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu Yohana. Oke, silakan Yohana. Ya, jadi berarti pada setiap sisi kolom, ya Bu. Berarti pada setiap sisi kolom dan debit itu harus seimbang ya Bu? Ya, betul. Jadi setiap kolom, sisi debit dan kredit harus seimbang gitu ya. Kecuali tadi ada di kolom laba rugi dan kolom neraca, yang kita cari adalah selisihnya. Nanti hasilnya pun harus seimbang, debit dan kreditnya. Betul, ya. Oke, next. Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Saya, Bu. Ya, Azalea. Gimana Azalea? Jadi yang saya simpulin pada kolom penyesuaian itu pindahkan dari ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada siklus sebelumnya, Bu. Ya, jadi kan sebelumnya materi kalian itu kan adalah membuat atau mencatat jurnal penyesuaian gitu ya pada akhir periode. Nah, setelah dibuat, maka kita tinggal pindahkan saja ke kolom kertas kerja. Jadi kalau yang belum ada, tinggal di yang belum ada akunnya, iya betul Feli, ditambahkan di bawahnya gitu ya. Oke, next, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu, Sabila. Oke, Sabila, bagaimana Sabila? Pada kolom neraca saldo disesuaikan, jika salah satu kolom neraca saldo dan penyesuaian tidak ada nominal, maka dipindahkan. Jika keduanya ada nilai nominal dan sejenis, maka dijumlah. Jika tidak sejenis, maka cari selisihnya, Bu. Ya, oke. Jadi namanya NSD gitu ya, neraca saldo disesuaikan. Maka neraca saldo disesuaikan ini kita koreksi dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Jadi kalau misalnya di salah satunya nggak ada nominalnya, kita tinggal pindahin aja gitu ya. Oke, tapi kalau kedua-duanya ada, maka kita tinggal, jika dia sejenis, tadi kata Sabila, jika dia sejenis, misalnya sejenis debit dengan debit gitu ya, maka di debit. Debit sama debit tambahin Bu. Ya, ya ditambah, hasilnya taruh di debit. Tapi kalau misalnya debit dengan kredit, diapakan? Dikurang. Ya betul, ini dikurang, betul, bagus. Lalu hasilnya taruh di mana yang saldonya lebih banyak gitu ya, karena itu kan saldo gitu. Jadi taruhnya di yang saldonya lebih banyak itu sisanya. Ya, oke, next, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya mau nambahin kesimpulannya, Bu. Oke, Felicia, gimana Felicia? Jadi pada kolom laba rugi, pindahin dari akun neraca saldo disesuaikan, saldo-saldo, akun pendapatan, dan bebannya, Bu. Ya, jadi pada kolom laba rugi, kan di neraca saldo tadi sudah terisi semua ya, akun-akunnya. Nah, maka di laba rugi tinggal pindahkan apa saja yang masuk ke dalam kolom laba rugi. Tadi masih ingat? Apa tadi kata Feli? Pendapatan. Yang masuk ke dalam kolom. Oke, pendapatan dan beban masuk ke dalam kolom laba rugi. Ya, betul. Oke, next. Ada lagi yang memberikan kesimpulan?
Saya, Bu. Oke, Kaila, bagaimana Kaila? Iya, Bu. Pada kolom neraca, pindahkan dari NSD, saldo akun harta, utang, dan modal. Ya, jadi pada kolom neraca, kolom yang paling ujung tadi ya, kita hanya memindahkan akun yang masuk ke dalam neraca itu adalah HUM gitu ya, harta, utang, dan modal. Nah, setelah itu nanti kita cari selisihnya. Selisihnya itu masuk, itu akan menjadi selisih. Kalau tadi berdasarkan hasil diskusi itu adalah selisih laba gitu ya, karena dia berada di laba rugi sebelah debit dan neraca sebelah kredit. Oke, nanti itu yang akan kita pelajari atau kita buat di laporan keuangan. Oke, bagus. Berarti sudah bisa memahami semua ya untuk untuk kertas kerja. Oke, untuk lebih pemahamannya lagi, Bu Nur akan adakan evaluasi untuk akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita ke kuisis ya. Oke, sudah nampak atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Sudah ada kodenya juga. Silakan bisa join di kuisis. Oke, siap ya, dimulai ya. Oke. Alhamdulillah semua sudah selesai. Yang nomor 1, Jonathan. Benar bacain, Jonathan, Nabila, dan Dinda. Selamat buat Jonathan, Nabila, dan Dinda. Buat yang lainnya, ini ya semuanya sudah bagus juga ya. Ini sudah di atas KKM semuanya. Ya, kalian udah sangat aktif semua nih, Bu Nur ya, sudah sangat aktif semua, dan materi-materinya pun sudah bisa kalian pahami gitu ya. Dan hasil dari kuisisnya Bu Nuriyat sudah di atas KKM juga semuanya, bagus ya. Ya, yang penting adalah tetap semangat. Sekali lagi, sebentar, masih ada yang belum on kameranya. Coba kameranya on dulu, Sabila. Sabila, oke. Oke, mana semangatnya? Mana semangatnya? Salam. Oke, ya. Oke, untuk materi minggu depan setelah siklus kertas kerja adalah membuat laporan keuangan. Jadi minggu depan kita akan membuat laporan keuangan. Bisa minta tolong Farhan dipimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran yang kita terima hari ini dapat kita pahami dengan mudah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Nur akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.